Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini diberi kesempatan untuk berkumpul bersama dalam acara pelatihan guru-guru RA. Ya, salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang terbelakang menuju zaman yang penuh ilmu. Yang saya hormati Ustazah Nurul Hikmah MA, yang saya hormati para kepala sekolah rumpun RA, dan tak ketinggalan pula yang saya hormati para asatid, ya, para asatizah ya, rumpun RA. Ya, baik, kita langsung mulai saja ya. Kita buka pelatihan kita hari ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah. Ya, masuk ke acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Ustazah kita ya, Dr. Nurul Hikmah MA. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelum kita masuki kajian kita pada hari ini, Bu Nurul mau absen dulu nih buat RA Banda Aceh. Beki Banda Aceh tadi sudah, Beki BH Baitul Hikmah ya udah lengkap. Alhamdulillah Ibu. Udah lengkap ya. Alhamdulillah Bu Nurul. Sementara ada yang lagi izin telat, tapi alhamdulillah sudah beberapa yang sudah masuk Bu. Sudah diinfokan juga. Ya, dipastikan semuanya bisa mengikuti. Afwan Bu. Ya, ketinggalan gerbong ya. Afwan Bu Nurul. Ya, terus Beki RA, Beki Elfikar, Mbak En, sudah lengkap belum? Alhamdulillah udah ada yang masuk Bu. Ini ada yang masih proses kelas. Insya Allah segera bergabung. Ya, dihimbau kalau training itu diutamakan training dulu ya. Jadi proses kelasnya itu sudah di stop paling enggak setengah jam sebelum training ya, diperhatikan ya. Insya Allah. Terus Ciputat, gurunya RA Ciputat. Alhamdulillah hadir Bu. Ya, gurunya udah lengkap Ustazah? Udah ya. Oh, ngumpul ya. Ngumpulnya ya. Anak ingatkan kembali buat yang ngumpul itu jangan lupa pakai masker ya. Ya, semuanya. Coba anak cek muka dulu, Ciputat pakai masker semua enggak? Mana ini tuh ada yang itu nggak pakai masker nih. Pakai ya. Nah, yang belum pakai dulu, pastiin ya. Nah, terus RA Ciputat udah, Baitul Hikmah, Burida sudah lengkap. Baitul Hikmah udah. Burida, guru-gurunya sudah lengkap belum? Dibuka ya. Sebagian sudah masuk Bu, alhamdulillah. Ya, yang lain tolong disegerakan
Insya Allah sudah diinfokan di grup dan ada yang safar. Insya Allah menyusul. Pastikan semuanya bisa mengikuti. Ya, memang waktu disediakan khusus. Ar-Rahman. Ar-Rahman, Bu Restu ada. Bu Restu belum ada ya? Ya. Sudah semua? Bu Nur absen, unit yang mana yang belum? Bu Eti. Bu Eti. Di Ar-Rahman belum ada. Bu Eti sudah ada belum? Cinangka. Nah, Cinangka nih belum ada ya. Bu Aisyah, Ar-Rahman sama Cinangka itu belum ada. Ya, di apa namanya di note ya, nanti dipastikan materi bisa tersampaikan dengan baik. Ya, alhamdulillah binikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Suara saya terdengar baik di sana, kencang? Terdengar Ustazah. Terdengar Ustazah. Alhamdulillah di sini ya, hari ini insya Allah kita akan kajian lebih mendalam. Siapkan air minum, ya, siapkan air minum, siapkan betul di posisi yang enak karena ini kajian kita nanti agak banyak ya, agak banyak sehingga Ana ingin menyampaikannya secara menyeluruh ya, menyeluruh. Nah, jadi pijakan dari kurikulum liburannya para ulama besar itu sebuah alhamdulillah buku sederhananya sudah disusun ya. No generasi gagap Sakofa, Islam vs non ya, versus non. Jadi kita jangan sampai mewariskan generasi yang gagap Sakofa. Gagap itu apa sih? Gagap itu dia latah. Apa yang orang bilang dia ikuti, apa yang dia lihat dia ikuti. Ya, dia ada sebuah ketidakjelasan. Dia Muslim tapi sakofanya abu-abu. Ya, dibilang sakofah Islam enggak, sakofah non Muslim juga enggak. Jadi sakofah enggak ya. Jangan sampai nanti kemudian kita melahirkan generasi enggak karena gurunya enggak ya, gurunya bermazhab sakofah enggak. Kita masuk ke halaman pertama dari buku ini ya. Nah, halaman pertama dari buku ini bisa diperbesar di sana ya. Jadi di sana keselamatan bukti penghambaan. Di sini kita akan membahas tafsir surah Maryam ayat 33. Surah Maryam ini itu biasanya dijadikan sebuah dalil bagi orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal dan merayakan tanggal 25 Desember itu. Ini yang sering menjadi dasar pemikiran mereka. Apa isinya? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan sejahtera ya, semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Di sana ya, dalam surah Maryam ayat 33 itu ya, di sana ada
kata ya wassalamu alayya ya. Jadi kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Jadi isinya itu sebuah harapan. Ya enggak? Sebuah harapan. Kalau kita berharap, biasanya posisi kita berharap kepada orang di atas kita apa di bawah kita. Kalau kita berharap, tentu kita berharap kepada orang yang di atas kita. Nah, ini Nabi Isa alaihissalam berharap kepada siapa? Kepada Allah. Agar diberikan kekuatan, diberikan keselamatan. Atas 3 hal. Apa dia? Berilah aku keselamatan. Ya. Saat di mana aku lahir. Karena apa, Ibu sekalian? Kelahiran itu adalah kondisi di mana manusia sangat lemah. Yang dapat menentukan jenis kelamin, kapan kelahiran, bisa enggak dilahirkan, bisa terlahir dalam kondisi hidup atau mati, itu biiznillah. Makanya Nabi Isa bermunajat kepada Allah semoga kesejahteraan dilimpahkan pada kelahirannya. Yang kedua pada wafatnya. Pada wafat itu waktu yang sangat genting, di mana terjadi proses sakaratul maut, maka Nabi Isa bermunajat untuk diberikan keselamatan. Yang ketiga adalah minta diberikan keselamatan, kesejahteraan. Kapan? Ketika dibangkitkan. Karena ketika dibangkitkan itu akan terjadi sebuah proses awal yang luar biasa. Di mana bumi akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya kan? Tidak ada syafaat pada saat itu. Maka Nabi Isa alaihissalam berdoa atas 3 waktu tersebut yang sangat penting dalam rentang kehidupan. Artinya ketika Nabi Isa alaihissalam bermunajat kepada Allah, itu menunjukkan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam adalah Abdullah, hamba Allah. Nabi Isa alaihissalam itu adalah hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Itu maknanya. Nah, ini kita bisa lihat dalam beberapa kitab tafsir yang menjelaskan tentang Surah Maryam ayat 33 sebagaimana yang Bu Nurul sampaikan tadi. Yang pertama adalah tafsir Ibnu Katsir, ya, menjelaskan dalam ayat ini, ya, mengandung isbat lil ubudiyah. Nah, tadi kan Bu Nurul sudah sampaikan. Penetapan hamba Allah dengan adanya harapan kepada Rob, berarti kita menyatakan bahwasannya diri kita itu adalah hamba. Ya. Bahwa Nabi Isa merupakan makhluk Allah sebagaimana manusia pada umumnya yang mengalami fase hidup, mati, dan esok akan dibangkitkan kembali. Ini menurut tafsir Ibnu Katsir. Kemudian dijelaskan kembali, semoga keselamatan senantiasa terlimpah pada Nabi Isa, senada dengan Ibnu Katsir. Tantawi dalam tafsir Al-Wasit menafsirkan bahwa Nabi Isa menggambarkan dirinya sebagai bisifati al-ubudiyatillah, sebagaimana sifat, ya, sifat sebagaimana hamba Allah pada umumnya, di mana beliau juga membutuhkan petunjuk dan keselamatan dari Allah. Paham ya Bu ya? Jadi
Dari dua tafsir itu, ya, baik Ibnu Katsir, ya, baik tafsir Ibnu Katsir maupun ya tafsir Al-Wasit menjelaskan kalimat permohonan ya kesejahteraan itu sebagai kalimat penghambaan Nabi Isa kepada Allah. Berikutnya menurut Imam At-Tabari, ya, menurut Imam At-Tabari, maksud salam dalam ayat ini adalah keamanan dari Allah terhadap gangguan setan dan tentaranya pada hari ya beliau dilahirkan, yang hal itu tidak didapatkan orang lain selain beliau. Nah, artinya bermunajat keamanan dalam proses kelahiran Nabi Isa. Jadi doa yang dipanjatkan. Juga keselamatan dari celaan terhadap selama hidupnya. Nabi Isa bermunajat kembali agar di dalam kehidupan itu tidak terjadi fitnah dalam hidupnya. Juga keselamatan dari rasa sakit ketika menghadapi kematian. Bentuk Nabi Isa sangatlah lemah di hadapan Allah yang Maha Besar. Dalam proses kematian itu tidak dialami. Juga keselamatan dari kepanikan dan kebingungan ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Sementara orang-orang lain mengalami hal tersebut ketika melihat keadaan yang mengerikan pada hari itu. Dan mohon pertolongan dari Allah, keselamatan, goncangkan. Manusia panik. Nabi Isa berharap pada saat itu Nabi Isa mendapatkan pertolongan dari Allah. Ya. Berikutnya juga dalam tafsir Al-Qurtubi, ya, dijelaskan, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku, ya, yaitu ketika di dunia, ya, ketika di dunia berharap bisa terbebas dari gangguan-gangguan, ya, baik gangguan setan maupun gangguan manusia. Begitu juga ya berharap keselamatan dari apa? Dari alam kubur di akhirat. Ya. Berharap keselamatan di akhirat. Menurut tafsir Jalalain, ya, menurut tafsir Jalalain dijelaskan bahwasannya makna kata ya mohon keselamatan dari Allah itu adalah semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan. Jadi sama, maknanya adalah munajat. Munajat, permohonan, doa Nabi Isa kepada Allah agar diberikan keselamatan atas 3 waktu. Begitu juga tafsir al sini ganti ya. Ustazah, suaranya putus-putus. Suara siapa yang putus-putus? Iya, suaranya putus-putus. Suara saya. Iya. Di yang lain putus-putus nggak suara saya? Sekarang udah nggak, Ustazah. Kadang putus-putus, Bu. Sempat hilang juga. Oh ya, sebentar ya. Saya kontak Ustazah dulu. Sekarang sudah tidak, Ustazah.
Sudah tidak sinyal ya. Ya, nanti kalau ada apa di chat aja ya. Baik, Ustazah. Ya. Berikutnya adalah tafsir dari dibangkitkan dari kejelekan, dari gangguan setan dan dari dosa. Ini berkonsekuensi beliau juga selamat dari kepanikan menghadapi kematian, selamat dari sumber kemaksiatan, dan beliau termasuk dalam Darussalam. Ini adalah mukjizat yang agung dan bukti yang jelas bahwa beliau adalah Rasul Allah, hamba Allah yang sejati. Nah, artinya ketika ada manusia ya yang posisinya sebagai nabiullah, ya nabinya Allah, dia mendapatkan sebuah kemuliaan, mendapatkan keselamatan pada saat lahirnya, mendapatkan keselamatan saat matinya, mendapatkan keselamatan ya atas hari berbangkit, itu menunjukkan bahwasannya dia adalah Abdullah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekali lagi beberapa tafsir yang dibacakan tadi menunjukkan bahwasannya kata ya keselamatan ya atas saya pada hari lahir ya, pada hari di mana dimatikan wafatku dan pada hari dibangkitkan, itu menunjukkan ungkapan pernyataan bahwasannya Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah, Nabiullah. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, dari paparan tadi, oleh karena itu, kepada orang-orang yang mengatakan bolehnya ucapan selamat Natal atau bolehnya Natalan dengan ayat ini, kita katakan pertama, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerima ayat ini dari Allah tidak pernah memahami bahwa ayat ini membolehkan ucapan selamat kepada hari raya orang Nasrani atau bolehnya merayakan hari lahir Nabi Isa alaihissalam. Jadi, Ibu guru sekalian, surah Maryam ayat 33 ini adalah ayat yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak pernah ya Rasulullah membolehkan kaum muslimin untuk merayakan perayaan hari raya non-muslim. Dan beliau juga tidak pernah melakukannya. Padahal ada kaum Nasrani yang hidup di masa beliau. Namun tidak pernah diriwayatkan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan atau mengirim ucapan, itu dicatat alasannya. Yang kedua, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, generasi terbaik umat Islam yang ada ketika Nabi Muhammad menerima ayat ini dari Allah. Mereka memahami isinya dan penerapan ayat ini. Tetapi mereka tidak mengikuti perayaan-perayaan ya hari raya non-muslim. Kalau memang maksud surah Maryam ayat 33 adalah pembolehan pengucapan atau perayaan, tentu Rasulullah dan para sahabat sudah duluan melakukannya.
Bahkan Umar bin Khattab ya mengatakan, jauhilah perayaan-perayaan kaum musuh Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Karena kemurkaan Allah turun atas mereka ketika itu, maka aku khawatir kemurkaan tersebut akan menimpa kalian. Jadi ibu-ibu, ustazah semuanya, sampaikan kepada keluarga besar Baitan. Perayaan itu bukan sebuah perayaan biasa. Bukan, itu adalah etan mereka. Itu akidah mereka. Akidah kita berkata lain. Kalau kita ikut merayakannya, cuma makan doang, cuma kongko-kongko doang, cuma nginep di villa anu, cuma buat refreshing doang. Apa kata Umar bin Khattab? Jangan sampai kita ikut pada budaya mereka, pada keyakinan mereka, itu mengundang murka Allah. Niat kita ingin melahirkan 1 juta ulama besar. Orang tua ingin anaknya ikut juga dalam proses pembentukan 1 juta ulama besar. Dan ingin anaknya berada dalam 1 juta ulama besar. Bagaimana itu akan diwujudkan oleh Allah, sementara Allah murka dalam apa yang kita lakukan. Jadi jangan sampai menjadi kendala. Jangan anggap remeh. Ya, cuma beli trompet doang. Cuman bakar semut doang. Cuman bakar jagung doang. Cuman bakar ubi doang. Jangan. Ingat pesan Umar bin Khattab. Jangan sampai mengundang kemurkaan Allah. Ketiga, ayat ini bukti penetapan ubudiyah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir tadi di awal. Keempat, ulama menafsirkan assalam. Di sini maknanya keselamatan dari Allah. Bukan ucapan selamat. Jadi keselamatan dari Allah. Ya, jadi ada sebuah doa harapan dari Nabi Isa agar Allah memberikan keselamatan. Assalam di sini adalah Allah memberikan pertolongan, bukan mengucapkan selamat. Ya. Andai kita terima bahwa assalam di sini maknanya adalah ucapan selamat. Lalu kepada siapa ucapan selamatnya? Ayat menyebutkan assalamu alayya. Berarti ucapan selamat seharusnya kepada Nabi Isa. Iya enggak? Assalamu alayya. Berarti ucapan selamatnya kepada siapa? Kepada Nabi Isa. Sebagai siapa? Sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Ya, sebagai Nabiullah. Bukan kepada orang Nasrani. Bukan. Dan andai kita ingin mendoakan keselamatan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka waktunya sangat luas. Bisa kapan saja, di mana saja, tanpa harus dikhususkan pada perayaan tanggal 25 Desember. Itu keyakinan Islam. Nabi Isa sebagai nabi, bukan sebagai anak Tuhan. Ya. Kemudian yang keenam, ya, yang keenam. Andai kita terima tafsiran mereka bahwa dari ayat ini dibolehkan mengucapkan selamat Natal pada hari lahir Isa,
Maka pertanyaannya adalah mana bukti otentik bahwa Nabi Isa lahir tanggal 25 Desember? Para ahli perbandingan agama menyatakan tidak ada bukti otentik dan dalil landasan bahwa perayaan hari lahir Isa alaihissalam adalah tanggal 25 Desember. Nah, ini ya bisa dilihat ya dari ini pernyataan ya, perayaan kelahiran Yesus tidak disebutkan di dalam kitab Gospel dan kitab Ad. Tidak ada tanggal yang disebutkan di situ, bahkan tahun lahir saja tidak. Referensi yang ada adalah mengenai pengembala yang mengembala ternak mereka di malam hari ketika mereka mendengar Yesus lahir. Nah, bla 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 di situ ya. Nah, analisanya, beliau juga mengatakan sebagai kesimpulan dari tulisan itu, ya, kita masih meninggalkan pertanyaan, mengapa tanggal 25 Desember bisa menjadi hari perayaan Natal? Kita belum yakin secara pasti, ya. Nah, artinya dari tanggal kelahiran itu juga masih ada ikhtilaf di sana. Ya, masih ada ikhtilaf kelahirannya. Dengan demikian, maka ya kita bisa menyimpulkan bahwasannya maksud dari ya tafsir surah Maryam ayat 33 tadi, yang pertama, kata keselamatan itu adalah bentuk harapan dari Nabi Isa agar Allah memberikan keselamatan pada 3 waktu. Waktu kapan? Waktu lahirnya. Waktu kapan? Waktu matinya, wafatnya. Waktu kapan? Waktu berbangkitnya. Nah, harapan ini sebagai bentuk ubudiyah, penghambaan diri Nabi Isa kepada Allah. Jadi kesimpulannya, dalam ayat surah Maryam ayat 33 itu disampaikan bahwasannya Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebagai Abdullah yang berharap kepada Allah, ya, berharap kepada Allah keselamatan atas lahirnya, wafatnya, dan meninggalnya, dan hari berbangkitnya. Clear di sana ya. Nah, kita masuk ke pembahasan toleransi yang indah di halaman 9. Di sana di dalam Al-Qur'an dijelaskan jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Orang selain muslim punya anggapan tentang Nabi Isa yang khosoh atas keyakinan mereka, akidah mereka, lakum dinukum, biarlah itu keyakinan mereka, kita jangan ganggu. Lakum dinukum, lakum bagi kamu, lakum, ya, lakum dinukum waliyadin, bagiku agamaku. Ya, nah keyakinan kita tadi tentang Nabi Isa, ya itu adalah keyakinan kita. Jangan pula kemudian kita menjadi orang yang gagap. Gagap gimana? Gak enak saya nggak enak kalau nggak ngucapin. Nah itu gagap latah. Ini gimana sih? Ini kita ngucapin apa enggak? Jelas di sana dalam surah Al-Kafirun sudah jelas pernyataan. Kita nggak nyembah peribadatan mereka. Mereka jangan ikut-ikut kita. Kita nggak ikut-ikut mereka. Bagi agama mereka, bagi agama kita. Nah, udah paham ya, Ustazah, sampai di sini. Ya. Nah, terus halaman ke-10. Halaman ke-10, toleransi terhadap perayaan Natal tanpa ucapan.
Jadi kita bertoleransi, itulah bentuk toleransi kita. Kita nggak ikut perayaan, kita nggak ikut mengucapkan, tapi kita nggak ganggu. Haram bagi kita mengganggu mereka yang beribadah. Tidak boleh, ya. Nah, ini dalilnya, ya. Dalam surah Al-Furqan ayat 72. Dan orang yang tidak memberikan persaksian palsu. Jadi kita gini, kalau kita ucapkan selamat, berarti kita memberikan persaksian enggak? Pembenaran atas keyakinan mereka. Sementara keyakinan mereka dengan kita kan beda tadi. Kita menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah Nabiullah, Abdullah. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Jadi berbeda. Kalau kita ucapkan selamat, berarti kita mengadakan sebuah persaksian palsu di hadapan Allah. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah melalui mereka lalui dengan menjaga kehormatan diri. Nah, jadi Allah menjanjikan surga, coba Bu. Ya, surga Allah, lakukan sebuah persaksian palsu dan dia tidak mengikut-ikutan perbuatan yang tidak berfaedah, maka surga bagi kita. Nah, jadi pertaruhannya Bu, bukan main-main doang, bukan senang-senang doang, bukan happy-happy doang, tapi antara surga dan neraka, antara ridho dan murka. Ini kan bakar jagung doang. Ini kan cuman kita mau party-party doang. Bukan mazhab doang. Ini terkait antara surga dan neraka, antara ridho Allah atau murka Allah, ya. Terus toleransi rahmatan lil alamin tanpa perayaan. Ya. Nah, mengikut halaman 11, ya. Mengikuti hari raya mereka termasuk bentuk loyalitas dan penampakan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah melarang kita untuk menjadikan mereka sebagai kekasih dan menampakkan cinta kasih kepada mereka. Jadi bentuk kita cuman jangan mengganggu. Ya, kita nggak boleh ganggu mereka. Ya, tidak boleh ngusik-ngusik keyakinan mereka. Nah, ini dalam surah Al-Mumtahanah, ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman setia yang kamu sampaikan kepada mereka. Karena rasa kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Nah, ya, jadi kalau terkait akidah, ada caranya kita bertetangga, ada caranya kita bersaudara dengan non-muslim. Ya. Berikutnya, ya, dalam keterangan berikutnya, hari raya merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan. Ya enggak, kayak kita aja. Dalam hari raya Idul Adha, ada keyakinan apa di sana? Ada sebuah perayaan kurban. Iya enggak? Terkait keyakinan enggak? Iya, persembahan terhadap Allah. Nah, jadi hari raya itu bukanlah bebas dari keyakinan agama tertentu. Bukan. Bukan semata-mata perkara dunia dan hiburan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan 2 hari raya Nairus dan Mi'raj. Beliau pernah bersabda di hadapan penduduk Madinah, ya.
Ini sabdanya ya dari Abu Daud ya, dari Ahmad, Abu Daud dan Nasai ya. Saya mendatangi kalian penduduk Madinah dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain ya, bergembira. Padahal Allah telah menggantikan 2 hari raya terbaik untuk kalian, Idul Fitri dan Idul Adha. Artinya kita tidak boleh mengikuti perayaan agama mereka. Ya, perayaan Nairus dan Mihrajan yang dirayakan penduduk Madinah isinya hanya bermain-main dan makan-makan saja. Ya kan? Sama sekali tidak ada unsur ritual sebagaimana yang dilakukan oleh orang Majusi. Ya, sumber asli 2 perayaan ini. Namun mengingat 2 hari tersebut adalah perayaan orang non-Muslim, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Sebagai gantinya Allah berikan 2 hari raya terbaik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Nah, kemudian ijma ulama tentang toleransi dan perayaan non-muslim. Ya. Ijma haramnya mengucapkan selamat pada hari raya non-muslim terdapat dalam perkataan Ibnu Qayyim. Ya, ini perkataan Ibnu Qayyim. Adapun memberi ucapan selamat pada syiar-syiar kekufuran yang khususnya bagi orang-orang kafir seperti mengucapkan selamat Natal adalah sesuatu yang diharamkan berdasarkan ijma kesepakatan para ulama. Contohnya adalah memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan semoga hari ini adalah hari yang berkah bagimu. Ya. Terus itu ucapan pendapatnya Ibnu Qayyim. Begitu juga halaman 14 menurut Syekh Muhammad bin Sholih. Ya. Ucapan selamat hari raya Natal dan ucapan selamat lainnya yang berkaitan dengan perayaan agama orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan ulama. Berikutnya halaman 15, larangan mengagungkan dan menyemarakkan perayaan non-muslim. Tadi ya sudah disampaikan pendapat halaman 15, pendapat dari Umar bin Khattab, jauhilah orang-orang kafir saat hari raya mereka. Nanti dikhawatirkan dalam perayaan itu Allah akan memberikan kemurkaan terhadapnya, dan beberapa pendapat ulama lainnya di situ disampaikan dalam buku ini. Halaman 18 ya, masuk ke tahun baru Masehi, Gagap Sakofa, Islam versus non. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian ya, perayaan Tahun Baru Masehi itu juga merupakan peribadatan, ya, peribadatan non-muslim. Maka sama halnya, ya, seperti dalil-dalil di atas, maka dilarang bagi kita untuk mengikutinya. Lihat halaman 20. Dalil-dalil larangannya. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Nah, mau nggak kita nanti pas berbangkit, kita berbangkitnya di barisan mereka. Kita kan pengen berbangkitnya safarotil kiramil baroro. Barisan malaikat, barisan para nabi, tabiut tabiin, para ulama, para syuhada, orang-orang soleh, itu pengennya kita. Maka kita jangan ikut-ikutan ya perayaan non-muslim. Kemudian berikutnya,
Siapa yang tinggal di negeri kafir, ikut merayakan Nairus dan Mihrajan, hari orang Majusi, dan meniru kebiasaan mereka sampai mati, maka dia menjadi orang yang merugi pada hari kiamat. Nah, mau nggak merugi hanya karena 1 jam, hanya karena 2 jam, hanya karena 1 malam? Jangan. Ini merugi ya pada hari kiamat. Kalau merugi di hari kiamat itu berarti masuk neraka Allah. Jangan. Ya, ini perkara yang sangat penting. Perkara yang sangat penting. Kemudian dalam hadis berikutnya dikatakan, ya, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka lantas siapa lagi? Dalam hadis berikutnya, dalam firman Allah juga disebutkan, ini tadi sudah dibahas ya pada pembahasan berikutnya. Nah, berpijak dari rasa khawatir mendapatkan kemurkaan dari Allah. Rasa khawatir nanti keluarga besar Bait Qurani gagap sakofa, bingung mana sakofa Islam, mana sakofa non, karena yang fakta yang dilihatnya itulah yang diikutinya. Maka kita beri sebuah kejelasan. Nah, menjelang liburan ini, maka kita mengaruskan, mendesain sebuah liburan yang bisa melindungi akidah wa syariah anak. Dan ini perlu bagi seluruh ustazah, kepala sekolah, wali kelas, wali murid untuk mengawal liburan para ulama besar ini. Next. Berubah ya. Terus ustazah. Nah, ini ya. Lihatin yang tadi sebelumnya ustazah. Nah, ini simpelnya kan sudah, ini ayatnya berubah ya. Jadi simpelnya nanti bisa diberi pemahaman kepada anak-anak secara simpel. Kutab juga sudah mengeluarkan prayer-nya dan juga unit-unit yang lain ya. Jadi kita mempersilahkan agama lain untuk melakukan peribadatan. Yang kedua, kita tidak ikut-ikutan, dan kita ya tidak juga mengganggu. Ikut-ikutan itu apa? Jelaskan ke anak-anak, tidak memberikan ucapan selamat dan memakai atribut-atribut perayaan mereka, bahkan ikut serta dalam perayaan pun tidak diperbolehkan. Next. Nah, agak diperbesar ustazah, mata Bu Nurul nggak jelas kalau ukurannya segini. Oke, malah tidak terlihat. Ya. Nah, seperti tradisi Majusi, ya, menyalakan api. Hati-hati itu petasan, ya. Pastikan anak-anak tidak main petasan. Meniup trompet, tradisi Yahudi. Membunyikan lonceng, itu tradisi Nasrani. Ya, next. Sudah, next. Semuanya sudah dibahas, masuk ke liburan. Poin liburannya. Ya, liburan keren ulama besar. Kita tetap merancang liburan yang sangat membahagiakan bagi anak-anak. Next. Dengan selamatkan akidah wa syariah. Tadi gambarannya ya. Nah, terus selamatkan dari medsos. Jadi liburan kita no ikut-ikutan perayaan non-muslim ya, dan bebas dari medsos. Oke. Terus nah,
Kalau kita ikut perayaan, berarti kita akan dapat murka Allah. Ya, penggadaian surga yang kita bangun itu akan kita tukar dengan neraka Allah. Bahaya medsos apa? Kerusakan yang diakibatkan nonton film yang tidak baik bagi anak, bagaikan kerusakan otak karena narkoba. Ini PFC-nya akan rusak. Kalau PFC anak sudah rusak, perhatikan tuh, yang jelas, kalau banyak main HP, fisik sakit, leher sakit, tulang pinggul sakit, stimulan motorik kasarnya terganggu, sehingga kaki anak tidak kuat, fisik anak tidak kuat. Motorik halusnya tidak kuat sehingga anak kurang disiplin, kurang fokus, kurang militan. Itu akibat kurang stimulan karena hanya satu arah saja. Kurang bahasanya, kurang sosialnya. Plus kalau itu sudah kurang, ya kurang, tentu pemahaman yang akan masuk ke kepalanya juga akan kurang. Plus ada struktur, ya, struktur di otak yang dirusak. Apa itu? PFC-nya. Karena PFC-nya akan berkerut, ya, sistem limbiknya akan membesar. Kalau PFC-nya sudah berkerut, daya tangkapnya menjadi lemah. Kerusakan otak membuat anak tidak senang belajar. Rendah motivasi, tidak ada rasa tanggung jawab, dan puncaknya rusak perilaku. Jika kita melakukan ya apa yang dilarang saat liburan, maka bersiaplah menuai semuanya. Kalau tidak siap menuai semuanya, jangan lakukan yang dilarang. Next. Ya, desain liburan anak ya yang baik dengan komponen liburan seru. Ya, next. Oh, itu tadi ya. Coba lihat yang lagi. Tadi yang kotak-kotak tadi. Nah, ini ya. Bu Aisyah bisa tampilkan yang punya saya. Yang pertama saya minta tampilkan. Sebentar, Ustazah. Ya. Untuk poin desainnya aja, desain terakhir biar ustazahnya lihat. Desain liburan yang paling akhir, yang saya kirim pertama. Sebentar, Ustazah. Jadi nanti ya, saat Mawa udah lihat ya. Jadi nanti komponennya yang pertama, nah ini, tadi, bukan? Tadi yang desain tadi? Oke, yang akhir. Oke. Nah, pertama adalah tetap menjalankan ibadah wajib dan sunnah. Kegiatan membantu orang tua, sudah Bu Nurul sampaikan bahwasanya membantu orang tua itu merupakan stimulan ruhiyah ya, dan stimulan insaniah yang dilakukan oleh orang tua. Stimulan ruhiyah itu ketika anak bantu orang tua ridho, maka Allah pun ridho kepada anak dan Allah akan mengajari anak langsung. Nah, itu kemuliaan buat anak. Yang kedua, stimulan insanianya adalah ketika anak mencuci piring, nyapu, ya beres-beres, itu menstimulan apa? Sosial.
Ya, anak jadi peduli sama orang lain, peduli sama orang tuanya. Menstimulan motorik halusnya. Motorik halus itu bisa distimulan dengan cuci piring, dengan memeras baju, menjemur baju, dengan menggosok, dengan melipat. Itu untuk apa? Untuk bikin anak militan, anak fokus, anak disiplin, gitu ya. Nah, terus desain dalam setiap hari itu ada karya-karya, ya kreativitas anak terserah dia mau bikin apa. Bikin karya dari kertas, dari bahan makanan, dari tanah, dari apa terserah ya. Anak bisa dengan menanam atau beternak, silahkan aja. Setiap hari ya. Tahfiz subuh dan asar itu kita keluarga besar Bait Qurani ngaji bareng bersama Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin. Paham ya? Jadi ketika liburan, keluarga besar Bait Qurani, guru, orang tua, dan santri Bait Qurani itu kajian bareng habis subuh, ya habis subuh dan habis asar bersama Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin. Berikutnya murojaah habis maghrib, itu anak murojaah. Ya, terus main di rumah bersama adik dan keluarga. Tetap anak difasilitasi untuk bermain. Nah, gambaran programnya kayak ustazah bikin program laporan harian. Paham ya? Jadi laporan harian itu tetap diselenggarakan ketika liburan. Plus diupayakan setiap item itu ada videonya. Nah, setiap video-video yang menarik, ustazah pasanglah di status-status, dikasih tema di situ, liburan calon ulama besar, ya, liburan calon ulama besar. Nah, jadi bisa juga ustazah masukkan ke Facebook, ke YouTube, ya. Misalnya resum kegiatan bisa apa 1 hari ulama besar atau 1 minggu ulama besar, dibikinlah sebuah rangkaian, dibikin videonya, dibikin flashnya. Nah, itu bisa dipasang di status, di FB, di YouTube ustazah semua. Itu sebagai support bagi anak-anak dan orang tua. Jangan lupa minta orang tuanya di minggu pertama liburan komen serunya, asiknya, ya belajar dengan desain Bait Qurani, liburan keren bersama calon ulama besar. Itu materi dari Bu Nurul. Ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, itu tadi ya pemaparan materi kita hari ini yang sangat luar biasa dari Ustazah Nurul Hikmah. Sekarang silakan Ustazah, kalau ada yang mau bertanya, boleh langsung, boleh lewat chat. Ya, yang mau bertanya silakan. Sudah tergambar semua, Ustazah? Tidak ada pertanyaan? Bu Eti sudah hadir, tim Cinangka. Sudah ada nih guru-guru Cinangka. Alhamdulillah hadir. Ya. Rohman, Bu Restu udah hadir. Sudah. Oke, sudah nggak ada pertanyaan? Silakan Ustazah, kalau ada yang mau bertanya. Ustazah, mau bertanya? Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari TQSR Banda Aceh mau bertanya. Nah, dengan kumpul-kumpul keluarga, tapi bukan untuk merayakan hari Natal atau Tahun Baru, karena libur, jadi diambil kesempatan untuk kumpul dengan keluarga. Cuma sekedar kumpul-kumpul saja, karena mengingat hari libur, jadi ada waktu untuk bisa berkumpul seperti itu. Itu bagaimana Ustazah? Terus satu lagi Ustazah boleh? Ya, ini di luar materi ini Ustazah ya. Bagaimana menstimulan karakter anak di rumah, karena menurut cerita dari orang tuanya, dari bundanya, akhlaknya sudah agak kurang baik sedikit Bunda. Ustazah, contohnya seperti sering membantah orang tuanya di rumah ketika disuruh, ada aja alasannya. Itu bagaimana Ustazah cara menstimulankannya? Sedangkan kita sekarang lagi belajar daring seperti itu. Itu aja Ustazah. Ya. Kalau mau keluarga, ya, kalau mau kumpul keluarga, kita kumpul aja sekeluarga inti aja. Kan ini kan cuman 2 hari. 25 dan tanggal 1 Des. Ya. Hari libur kan tidak hanya dengan hari itu saja, masih banyak hari libur yang lainnya. Tadi gambarannya antara murka dan ridho, antara surga dan neraka. Daripada jatuhnya subhat yang dibenci oleh Allah, lebih baik kita tidak melakukan aktivitas yang menunjukkan perayaan atau apapun di hari tersebut. Itu lebih berhati-hati. Nah, kenapa kayaknya orang Muslim itu ya kayak susah banget ya. Kalau tidak ada acara di tanggal tersebut itu kayak susah banget. Karena latahnya itu sudah lama. Pertanyaan saya, kalau orang gagap atau latah udah lama, susah nggak hilangnya? Susah, sangat susah sekali. Nah, makanya ya sekali lagi kita sebagai orang yang akan melahirkan ulama besar, berhati-hatilah kita atas dosa sekecil apapun. Takut itu menjadi penghalang terlahirnya 1 juta ulama besar. Ya. Terus yang kedua, menstimulan anak sekarang bandelan di rumah. Saya balik bertanya, Ustazah, bagaimana menstimulan anak? Anak saya agak bandelan. Dari pertanyaan tadi, seorang ibu, dia punya pemikiran, anaknya itu akan membaik kalau distimulan ustazahnya. Ya kan? Nah, mengapa? Karena ada sesuatu yang salah di rumah. Pertanyaannya, mengapa seorang ibu itu tidak percaya dengan dirinya untuk menstimulan anaknya? Ya enggak? Iya kan? Nah, berarti ada yang salah di rumah, sehingga dia tidak percaya. Ada kekuatan yang lemah di rumah, sehingga dia mempercayakannya kepada gurunya. Ya. Nah, pertanyaan saya, sekarang melemahnya sesuatu itu kan lemah. Ya, sesuatu itu lemah. Kalau kita hanya mengobati saja kelemahannya, tapi tidak berpikir, tidak menghilangkan sumber anak itu lemah, dia akan lemah lagi nggak? Dia akan lemah lagi. Dan kalau dari pertanyaan tadi, saya melihat anak itu di sekolah kuat, pulang ke rumah menjadi lemah. Ya, artinya sumber melemahkan itu di mana? Di diri anak atau di rumah? Buktinya kalau di diri anak yang membuat dia lemah, mau di rumah maupun di sekolah, dia nggak kuat. Ya kan? Nah, berarti kalau di sekolah, guru yang melemahkan, guru malah menguatkan. Berarti sumber melemahkan itu di mana? Di rumah.
sumber melemahkan itu di rumah. Nah, itu harus pandai wali kelas menjawabnya. Kalau hanya bergantung pada stimulan di sekolah, sementara sumbernya di rumah, seberapa kuat pun stimulan yang diberikan, anak itu akan lemah kembali. Karena sumber kelemahan itu adanya di rumah. Nah, sekarang kita analisa, sumber lemahnya di rumah itu apa? Yang pertama, HP. Kalau HP, hilangkan HP-nya. Yang kedua apa? Ya, televisi. Kalau memang itu televisi, hilangkan televisinya. Yang ketiga, siapa? Ibunya. Nggak mungkin kita hilangkan ibunya. Mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Nah, caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Dianalisa. Kalau, oh mungkin misalnya ibunya nggak punya pola asuh yang baik. Belajar pola asuh yang baik. Mengapa ibunya tidak punya pola asuh yang baik? Dia orang yang berpendidikan. Karena dia tidak mau hijrah. Tidak mau hijrah dia. Dia tidak mau menggantikan hijrah pola asuh. Dia paham apa yang dia lakukan itu salah. Tetapi dia tidak mau melakukannya. Ya. Nah, selama ini tidak dilakukan, maka posisi anaknya akan lemah. Makanya saya bilang, kalau ada anak yang bermasalah, maka orang tua zolim kalau dia berpikir, kenapa anak saya begini? Kenapa anak saya begini? Sungguh konflik yang ada terhadap diri anak itu sumbernya adalah orang tua, apalagi anak usia dini. Maka selama orang tua tidak berpikir bahwasannya sumber dari konflik kepribadian anak, masalah dalam diri anak itu adalah diri orang tua, dan orang tua tidak mau memproses dirinya, ya, maka tidak akan terjadi lahir 1 juta ulama besar. Yang perlu dibongkar ini di kepala orang tua. Dan katakan, sekolah dan guru bukan tukang sihir. Bisa dipahami, Ustazah? Atau masih ada pertanyaan? Bisa, Ustazah. Tapi sedikit, Ustazah. Menurut suaranya tak terdengar. Bagaimana Ustazah yang tadi bertanya? Sinyalnya kayaknya live tadi. Aja. Sudah ya? Chat aja. Sarankan chat aja kalau sinyalnya jelek. Ya, ini ada pertanyaan lagi Ustazah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya muslim apabila menerima hadiah dari non-muslim atau barang? Wadah, suaranya ngadu. Diulang, Bu Ada. Oh ya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya bagi seorang muslim apabila menerima hadiah dari non-muslim berupa uang atau barang? Itu pertanyaannya. Kalau dia hadiah, ya, hadiah akad tabaruat itu nggak ada akad timbal balik dia. Ya dia ngasih, ya kita terima. Asalkan kalau kalau dia ngasih, kalau kita begini, berarti dia bukan hadiah namanya. Ya, bukan hadiah namanya. Ada kompensasi dari sesuatu. Selama ya hadiah itu berupa sesuatu yang halal, tidak diharamkan, maka ya boleh saja kita menerimanya. Tapi itu hadiah, ya, bukan namanya sedekah. Ya, oke. Ada lagi? Bu Ada? Ada. Assalamualaikum. Izin bertanya,
apabila ketika TK libur, kita para guru masih diperbolehkan untuk mengirim materi di grup seperti aktivitas permainan atau sains yang dapat anak-anak kerjakan di rumah untuk mengisi waktu liburan. Bagus sekali ya, ide yang sangat bagus sekali. Bisa saja dulu di zamannya saya itu ya, saya Kepsek yang tukang bikin proyeknya itu Bu Zainab sama Bu Umi. Jadi kami sudah bikin tuh permainan ya, kumpulan-kumpulan permainan yang bisa dipermainkan oleh orang tua beserta alat-alatnya. Nah, jadi itu boleh saja, bahkan bagus ya, bagus. Karena apa, Ustazah sekalian, kita ini banyak sekali orang yang siap beranak tapi tidak siap mendidik anak. Karena apa? Karena sistem ya, sistem yang ada sekarang ini. Ya, masih ada lagi nih, Ustazah. Nih, sebentar lagi kan pembagian rapot. Bagaimana cara menyampaikan dengan Ananda ke orang tua? Kepala sekolah belum. Suaranya putus-putus. Belum jawab. Suaranya nggak kedengeran, Ustazah. Suaranya terputus, Ustazah. Mana ya? Ustazah Nurulnya keluar ya? Ustazah sepertinya sinyal. Ustazah Aisyah. Iya. Apa suara anak terdengar jelas? Ya, Sudah terjelas, Ustazah. hilang. Oh iya, baik. Tadi ya, Ana udah jawab, jadi silakan saja kalau kepala sekolah atau dikoordinir ya, sebaiknya dikoordinir, jangan satu kelas bikin, kemudian kelas lain tidak, nanti kelas lain akan komplain dia. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan Bu Ada. Ada nih, Ustazah, sebentar lagi pembagian rapot. Bagaimana cara menyampaikan perkembangan Ananda ke orang tua dari TK Banda Aceh? Selama ini kayak mana? Ya, selama ini kayak mana? Boleh misalnya mau dibagikan semua via WA, terus nanti ada yang mau ditanyakan boleh. Atau dibuat peluang juga, nanti dijadwal ya, Bu. Kita video callan menjelaskan perkembangan anak, boleh? Boleh. Atau pilihan, mau disebarkan semua, terus bagi yang mau V-call sama Ustazah, silakan Ustazah ditelepon, boleh? Boleh. Silakan saja. Ada lagi Bu Ada? Terdengar nggak suara saya? Terdengar, tidak ada. Ustazah semua masih ada yang mau bertanya? Dari Banda Aceh, jelas tidak tadi penjelasan dari Ya, dari Banda Aceh yang tadi bertanya. Ustazah, sedikit yang tadi masalah pengambilan rapor tuh, selama ini kan ketika tatap muka itu kan dari guru yang menyampaikan perkembangan anaknya, misalnya tentang hafalannya, kedisiplinannya, kemandiriannya dan lain sebagainya menurut item-itemnya. Kan sekarang orang tua semua Ustazah yang memberikan perkembangan kepada guru. Itu bagaimana Ustazah nanti? Itu kan bukan orang tua yang memaparkan.
orang tua itu hanya membantu memberikan data anaknya. Iya. Kemudian laporan itu tetap dilaporkan oleh guru dalam versi guru, dalam kerangka guru. Paham ya? Nah, mungkin ada orang tua yang cukup dengan membaca perkembangan itu, dia tidak perlu ketemu ustazahnya karena dia menganggap itu dia udah paham perkembangan anaknya. Ada mungkin wali murid yang memang ingin mendengarkan pandangan gurunya tentang anaknya dalam proses pembelajaran saat corona ini. Atau ada kepala sekolah yang pengen semua orang tua itu tidak mesti harus dijelaskan masalah apa yang sudah dijelaskan orang tua dalam raport. Mungkin kepala sekolah menginginkan wali murid menyampaikan hal-hal yang lain yang sifatnya penguatan terhadap wali murid. Boleh saja. Nggak apa-apa, semuanya bisa ditempuh. Di pusat nggak diwajibkan. Yang diwajibkan itu raport diberikan ruang buat orang tua berdiskusi tentang perkembangan anaknya. Nah, bagaimana caranya? Kan corona ini kan tiap daerah beda. Ya kan? Tiap unit beda. Faktanya beda-beda. Makanya Bu Nurul tadi sampaikan seperti itu. Oke. Berarti Ustazah berarti kalau misalnya kita minta data sama orang tua, kita tulis di rapor, itu nggak masalah Ustazah. Bu Fitri ini TK ya? Iya Ustazah. Iya. Tulislah dalam bahasa kerangka TK, bukan itu. Saja apaan suaranya nggak kedengeran, putus-putus. Putus-putus. Suaranya putus-putus. Ya. Masih putus? Masih. Bersuara lagi saja. Putus-putus masih. Sudah jelas? Sudah. Sudah. Wah. Iya. Nah, tadi ya Ana bilang data yang dari orang tua. Zah, ini putus-putus, Zah. Ke sini. Data yang dari orang tua itu data kasar, bukan data dalam bahasa raport. Kemudian dibahasakanlah dalam bahasa raport. Saya kan nggak tahu bahasa orang tua kayak mana. Ya. Yang kedua, angket yang kita sampaikan, saya khawatir Ustazah begini nanti. Raport itu betul Ustazah kirim ke orang tua, Ustazah minta orang tua tuh ngisi tuh. Nah, saya belum ngecek ini. Coba saya cek capseknya dulu dah. Bu Aisyah. Ya, Ustazah. Nah, untuk raport Bu Aisyah minta datanya gimana ke orang tua? Pakai apa formnya? Kalau kita kan pembelajaran online selama ini kan ada RPP terjadwal kan Ustazah. Jadi mereka kan biasanya ada kirim video, laporan harian, foto, kegiatan. Kemudian kan ada video call untuk Zoom juga. Nah, itu kita ambil dari situ. Kemudian kalau kita ingin ada yang belum muncul misalnya, ini biasanya guru ada yang sudah piawai aja menghubungi orang tua, tapi dengan bahasa guru bukan, saya mau minta laporan ini, enggak begitu. Ya, kan kegambar kan, berarti Capsek RA udah paham tuh. Ya, coba Capsek atau bagian kurikulum Baitul Hikmah, gimana minta datanya?
Bismillahirrahmanirrahim. Iya Bu Nurul, selama ini kami secara terjadwal melakukan setiap hari ada video call terhadap anak-anak. Kemudian ada laporan harian berupa setoran murojaah, video-video dakwah dari Ananda. Jadi kami bisa tergambarkan perkembangan anak-anak selama ini sampai sejauh mana. Kemudian kemarin selama bulan Desember 2 pekan itu kami juga mengadakan video call murojaah dari materi dari awal semester sampai di akhir semester, sehingga semua anak-anak sudah menyetorkan hafalannya dan kita tahu mana anak yang sudah mumtaz atau belum. Demikian. Ya, oke. Sekarang coba unit Al-Ikhlas. Udah bagus, Al-Ikhlas. Website Al-Ikhlas. Saya. Jadi kami informasi anak-anak itu dari keaktifan melalui informasi laporan yang biasa dilaporkan orang tua tiap pagi itu, misalkan untuk amalan-amalan sunnah dan wajib itu biasanya dilaporkan di awal presensi, juga dokumentasi kegiatan harian, informasi murojaah setiap hari itu diinformasikan di grup list, jadi daftar surat-surat yang dimurojaah, juga untuk kegiatan lain, keaktifan anak, misalkan ketika Zoom, dan misalkan anak tidak aktif, biasanya kita cari tahu informasi kenapanya gitu, dan alhamdulillah biasanya kita tahu gitu rekod anak-anak yang misalkan dia tidak aktif, biasanya kita tahu kenapa ininya gitu, kenapa latar belakang tidak aktifnya, dan anak-anak yang tidak aktif melalui daring beberapa mereka mengambil konsep silabus ya, jadi biasa disetorkan ketika tuker LK biasanya kurang lebih seperti itu. Cinangka, website Cinangka atau bidang kurikulumnya, silakan. Untuk pembelajaran kami setiap hari mengadakan video call, baik tahfiz, membaca, kalistung, kegiatan lainnya dengan mengirimkan video atau gambar. Alhamdulillah untuk di Cinangka mungkin karena sedikit semuanya aktif, semua siswa aktif melaporkan, juga ikut kegiatan video call secara langsung setiap hari. Jadi untuk perkembangannya seperti apa, selain dari laporan orang tua, kami juga mengetahui secara langsung guru-guru sudah bisa dapat menilai perkembangan anak, baik tahfiz, kalistung, maupun pelajaran lainnya. Mungkin cuma itu saja. Ya, coba anak cek yang itu dah, yang BKSR. Gimana caranya? TK BKSR. Iya, Bu Nurul. Ya, silakan. Untuk TK BKSR, kita ada laporan juga rutin. Kita lihat di laporan rutin, setoran hafalan, terus video, rekaman suara. Nah, kita juga ada kemarin tuh ada melihat dari lomba tahfiz. Kita adakan lomba tahfiz online. Nah, jadi di situ juga terlihat anak-anak yang bisa dan anak-anak yang belum bisa gitu. Ya. Cuman ini guru-guru kan dia pertanyaannya ada yang takut gitu. Takutnya kayak misalnya kayak akhlak anak. Di situ kan ada penilaian terhadap akhlak anak gitu kan. Kedisiplinan, kemandirian, nah seperti itu. Nah, di situ jadi guru bertanya ke orang tua gitu. Gimana anandanya di rumah seperti itu. Jadi keterangan dari orang tua lah nanti yang kita tulis di rapor, di kemandirian, kedisiplinan seperti itu. Ya. Ibu kan kedisiplinan itu bisa dilihat ya dari pembelajaran, dia
saat online itu bisa juga dilihat ya, kemandirian dia sudah mandiri ya kan, bisa diarahkan walaupun ada uminya di samping, dia nggak melayukan, nggak apa, nah itu sudah bisa dia belajar mandiri ya. Nah kalau memang secara spesifik itu kegiatan di rumah yang akan dilihat, berarti kan itu hanya bagian terkecil saja ya kan yang diminta. Nah, itu pun dibahasakan, tidak menafikan kedisiplinannya dan kemandiriannya dalam proses pembelajaran saat online. Nah, kalaupun minta data, tadi kan data-datanya hanya data kasar aja, ya kan? Kemampuan, bukan anak saya sudah bisa gitu, bisa atau tidak kan nanti di video kan biasanya terlihat, ya bisa apa, sudah bisa apa, nah itu dibahasakan dalam bahasa raport. Mungkin udah clear ya, ya. Soalnya udah bisa ya. Ya, oke. Jadi Bu Nurul ulas sedikit, jangan nanti form raport itu Ustazah kirim ke orang tua ya. Maka nggak butuh lagi orang tua bertemu Ustazah gitu ya. Kalau tim buku raport itu dikirimkan gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya. Apa masih ada pertanyaan? Yang lain ada yang masih mau bertanya? Ustazah? Nah, Bu Nurul berharap kepada Kepsek semuanya, jaga guru-gurunya. Ini Bu Nurul sudah memberikan pemahaman yang sangat detail sekali. Jangan ada satu guru posting-posting ikut perayaan, liburan di tanggal tersebut. Wow. Ya. Nah, itu diwanti-wanti betul oleh kepala sekolah. Dijaga betul, cek gurunya. Ya, dicek, ya, usahakan tidak beraktivitas yang menunjukkan merayakan hari tersebut. Apalagi sampai posting-posting menunjukkan kemeriahan apa gitu kegiatan di hari tersebut, ya. Nah, itu perlu sekali karena kita akan setelah itu tugas guru apa? Memantau orang tua, ya, lihat apa yang dilakukan oleh orang tua, status-statusnya, FB-nya, itu harus detail. Kalau pondok itu detail ya. Misalnya, corona nggak boleh jalan-jalan. Tiba-tiba saat awal-awal itu, Bait Qur'annya mengeluarkan begitu ke orang tua. Orang tua langsung posting tuh, jalan-jalan ke Bandung. Kan? Nah, itu kan, jangan sampai, berarti itu nggak masuk itu kajiannya. Ingat, kita ini dalam satu barisan. Jangan sampai satu orang mendatangkan murka dari Allah. Ya, jadi penghalang lahirnya 1 juta ulama besar. Sampai di situ. Kesimpulan saya, jangan hanya 2 hari ini. Karena 2 hari ini kita gadaikan ridho Allah dengan murkanya. Kita gadaikan surga Allah dengan neraka. Jangan sampai hanya dengan kelalaian kita 2 hari, masih panjang hari-hari yang lain buat kita beraktivitas. Kenapa harus kita pilih dengan 2 hari? Ya, nah itu saja mungkin dari saya ya, Ustazah semuanya. Semoga Allah kasih kita kekuatan dan istiqomah dalam perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bu Nurul. Buat materi jangan dulu di-share karena masih dalam proses edit terus ya. Jadi nanti pengeseran ke orang tua itu biar nanti dari pihak pusat aja. Kalau sudah ready semuanya nanti Bu Nurul akan share ke kepala sekolah akan share kepada guru semuanya. Oke. Pamit ya. Iya. Khair Bu. Syukran Ustazah, jazakillah khair. Jazakillah khair Ustazah. Izin lab Ustazah semua. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ya Ustazah. Perhatian kita hari ini sudah selesai.
Ya, tadi ilmunya alhamdulillah sangat luar biasa ya dari Ustazah Nurul. Baik, kita tutup pelatihan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya sebagai MC mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah. Saya tutup dengan membaca. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah semua. Udah hamdalah. Ya Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Syukran Ustazah semuanya. Sama-sama Ustazah. Syukran Ustazah, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana izin live ya. Ya, silakan.